Masih di siaran Ruang Publik KBR dan kita juga masih membahas vaksinasi dan perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Bersama dengan kita ada Bapak Samuel Absalon Niap, Child Development and Protection Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan Ibu Dian Ovianti, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Klender. Nah, ini luar biasa ya, perbincangan kita sangat menarik dan bahkan tadi juga ada seorang anak yang memberikan pengalamannya divaksinasi. Sekarang selanjutnya kita mau membahas nih Pak Semi, bagaimana sih respon Yayasan Plan Internasional Indonesia sebagai bentuk tanggap darurat COVID-19 di Jabodetabek ya. Apa yang dilakukan oleh Iya, Plan iya, Indonesia dan seperti apa fokusnya? iya, Mbak Indah. Jadi selain tadi ya yang kita sudah diskusikan terkait dengan apa promosi untuk vaksin anak, Mm-mm. jadi dalam 2 bulan terakhir ini kita ada distribusi berupa hygiene kit ya, ada alat kebersihan, alat kesehatan menstruasi, vitamin, ini terutama untuk anak perempuan dan perempuan, dan juga alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Dan ada juga sih recreational kit untuk dukungan bagi sanggar-sanggar anak, untuk komunitas belajar, komunitas yatim piatu. Jadi memang punya tujuan sih supaya anak-anak bisa juga tetap ada aktivitas walaupun ada pembatasan-pembatasan. Nah di nanti ini sekarang sedang berproses, nanti juga akan ada cash voucher assistance, jadi kayak seperti bantuan non tunai gitu, tapi itu memang dikhususkan bagi keluarga yang terdampak dan sangat prioritas, yang sangat rentan, itu uh, yang kepala keluarganya perempuan, kemudian kepala keluarganya anak-anak, ada juga loh yang keluarga, kemudian anak-anak menjadi kepala keluarga, kemudian keluarga dengan kepala keluarga penyandang disabilitas, lalu ke kepala keluarganya lansia. Jadi memang ada bantuan yang nanti akan mulai dilaksanakan di bulan Oktober. Iya. Gitu Mbak Ines. Iya, jadi memang banyak yang dipersiapkan oleh Plan Indonesia sebagai bentuk tanggap darurat bagi COVID-19 dan sasarannya kepada siapa saja, Pak, untuk bantuan ini? Yang pasti membawa mandat organisasi, sasaran utama kita itu kepada anak-anak, terutama anak perempuan. Itu. Nah, kalau di wilayah Jabodetabek sendiri itu ada juga kelompok dia selain anak-anak ya, itu sasaran prioritasnya. Kemudian ada juga kelompok lanjut usia, ada kelompok disabilitas, dan juga kelompok-kelompok dari keluarga rentan seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu. Jadi dengan kepala keluarga perempuan, kepala keluarga lansia, kemudian ada keluarga anak-anak, ada juga eh, keluarga dengan ibu hamil, itu Mhm. keluarga rentan yang jadi sasarannya plan Iya. gitu. Jadi memang bantuannya ini diberikan kepada orang-orang yang terdampak pandemi dan ini dari berbagai lapisan ya sebenarnya ya Pak ya, bukan cuma Iya anak betul, perempuan saja gitu, tapi orang betul, tua, lansia betul. juga gitu ya. Ini Ya, berarti bantuan yang diberikan itu juga melihat siapa yang disasar seperti itu ya Pak ya? betul, betul. Ya, dan kalau untuk anak sebenarnya bantuan yang mereka sangat butuhkan di masa pandemi ini sebenarnya apa sih Pak? Iya, jadi itu tadi ya ada juga apa rasional kit yang kita berikan lewat sanggar-sanggar anak, lewat kelompok-kelompok belajar itu. Soalnya ini mau melihat bahwa dampak paling parah yang dirasakan oleh anak-anak itu sebenarnya apa ya, ruang aktivitas, ruang bersosialisasi mereka selama ini kemudian itu seolah-olah direnggut ya, terhilang karena pembatasan. Kalau mau dibilang ini punya pengaruh besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak karena pembatasan ini. Karena itu harapan kita sih orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah ini perlu untuk mengupayakan bagaimana supaya anak-anak ini bisa kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti dulu walaupun tetap dalam dalam pembatasan itu satu. Yang kedua ada juga nih yang paling dibutuhkan terutama oleh anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID. Bisa saja anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu. Ini perlu sekali upaya untuk penampingan secara maksimal, baik fisik, penampingan psikososial, dan juga upaya cepat yang harus dilakukan untuk pengasuhan alternatif. Karena ini anak-anak yang benar-benar dalam situasi khusus ya, yang rentan sekali untuk mengalami kekerasan
dan penantaran. Jadi harus ini anak-anak yang harus diri. Gitu Ya, Mbak Ines. baik Pak Semi. Selanjutnya kita mau bahas pertanyaan yang sudah masuk lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Ini saya bacakan beberapa yang ada komentar yang masuk ya. Ada Santi Rosalia. Setiap anak kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda. Kalau ada keluhan sehabis vaksinasi, kemana kami sebagai orang tua berkonsultasi, dari Bu Santi di Semarang. Terus ada juga Deden Chandra dari Tegal. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh anak-anak dalam PTM terbatas di masa pandemi? Dan juga ada komentar dari Yuliana Francisca. Wah, ini bagian dari kader Dawis Kelurahan Klender RW 16 hadir katanya Bu Dian. Iya, oke. Boleh ditanggapi pertanyaan dari pendengar kita, Bu Dian? Kalau untuk yang efek dari vaksinasi ya, intinya kan memang kita sebelum vaksin kita ada melalui tahap-tahap ya seperti screening, dan kita di grade vaksin itu pasti ada dokter melakukan screening, ada pemeriksaan beberapa, dan kita akan nanti dari PRU itu akan mempertanyakan apakah ada komorbid yang diderita si Ya. pasien atau yang mau vaksin, itu pasti akan ditanyakan. Kalau memang dia ada penderita, dia memang harus bawa rekam medisnya ya. Tapi memang terus setelah itu pun efeknya memang kalau untuk yang anak usia 12 sampai 18 tahun ke bawah itu tidak terlalu berat, karena memang mungkin efeknya biasanya ngantuk, pegel-pegel, itu biasanya dilakukan, dan biasanya malah yang sering dilakukan, yang dirasakan lapar. Setelah vaksin itu Iya. biasanya anak tuh yang biasanya lapar, kok lapar ya, terus ngantuk ya, itu yang biasanya. Tapi kalau memang efeknya lebih parah itu yang untuk anak tuh jarang terjadi, dan kita memang di situ ada tertera di kartu vaksin, itu pasti akan ada bila ada gejala dia pasti akan tertera itu dokter, hubungi dokter. Misalnya yang seperti di Kelurahan Klender itu ada, misalnya di Puskesmas ada biasanya yang menangi vaksin adalah Dokter Hasan, dia biasa tertulis di situnya gitu. Jadi kalau untuk sampai saat ini untuk anak-anak itu yang di Kelurahan Klender itu belum ada, untuk pengaduan seperti belum ada. Memang efeknya memang ya pegel-pegel, ngantuk, yang dasar itu dia lapar. Katanya kenapa Iya. habis vaksin itu lapar, dia bilang seperti itu aja sih. Untuk berlebihan tidak ada, belum ada. Kalau untuk yang parah-parah itu belum ada di Kelurahan Klender ya, belum ada. Iya. Iya. Bagaimana Pak Semi, juga mau menanggapi? Silakan. Iya, saya pikir sama ya soal yang tadi efek itu yang dibilang sama Budi kan memang prosedur standar yang harus ada gitu. Jadi ibu-ibu yang bawa anak untuk divaksin perlu memastikan itu haknya sebenarnya sih, haknya anak untuk kemudian dapat informasi. Ini kalau kemudian terjadi gejala berat seperti yang tadi dibilang Budian, itu kemana harus menghubungi, kemana harus minta informasi, itu harus ada pada saat mereka melakukan vaksin, itu haknya. Nah itu seharusnya bisa diminta setiap kali melakukan ini Iya. vaksin. Jadi memang bisa langsung menghubungi dokter, itu pasti sudah Betul. diterakan Sudah, iya, nama sudah dan ada. nomor telepon dokternya di kartu Sudah vaksin ada. ya. Iya. Ya, betul. Iya. Jadi orang tua pun sebelum vaksin Bu bisa konsultasi dulu sama dokter gitu Betul. ya. Setelah nanti vaksin ya bisa menghubungi juga dokternya. Itu sudah disiapkan untuk nomor telepon dokternya. Iya. Betul. Nah, ini kita lanjut lagi ya untuk Pak Semi dari Yayasan Plan Internasional Indonesia. Apa yang direkomendasikan untuk pemerintah mungkin ya dalam hal vaksinasi anak supaya bisa lebih cepat lagi pemberian vaksin dan lebih merata ke anak-anak di seluruh Indonesia? Iya. Jadi setuju nih, ini kalau kemudian ngomong vaksin memang harus merata ke seluruh Indonesia, tapi kita juga tahu ya ada banyak sekali tantangan, hambatan yang kita hadapi, terutama juga yang pemerintah hadapi di semua wilayah Indonesia. Jadi tantangan geografis tentu saja, kemudian jumlah vaksin secara kuantitas ini juga perlu untuk ditingkatkan supaya bisa menjangkau semua anak. Tapi tidak hanya itu, harus benar-benar dibarengi dengan informasi dan ajakan untuk vaksin yang benar, yang khusus. Jadi ada juga untuk orang tua, tapi juga ada juga informasi yang benar untuk anak-anak, entah apapun lewat platformnya yang digunakan.
harus sama-sama. Jadi tidak hanya kemudian vaksinnya, kemudian informasinya kurang, itu bisa juga membuat resisten, tapi harus juga dengan informasi yang benar. Dan jangan lupa, tadi kita punya pengalaman, bagaimana juga bisa melibatkan anak-anak di dalam upaya-upaya untuk promosi vaksin. Itu Mbak ya. Iya. Nah, kalau untuk kedepannya yang dilakukan sebagai bagian tanggap darurat COVID-19 ini sudah ada yang disiapkan apa saja Pak? Program lainnya mungkin ada yang bisa Ya, diinformasikan? betul. Ini satu yang dari diskusi kami dengan teman-teman yang untuk tanggap darurat respon COVID ini, ada informasi yang kemudian didapat ketika plan melakukan respon COVID, yaitu ada jumlah anak yatim piatu yang lumayan signifikan karena orang tuanya itu harus kehilangan orang tua karena COVID. Gitu. Jumlah per 11 September itu ada sekitar 20.000 lebih anak-anak di seluruh Indonesia. Nah ini akan jadi salah satu, jadi sedang direncanakan oleh teman-teman ini bagaimana upaya untuk bisa tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh plan, bagaimana bisa bekerja sama, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah, stakeholder terkait untuk menyasar pada kelompok anak-anak ini. Ini kalau dilihat bahwa ini anak-anak yang ada dalam kelompok perlindungan khusus. Ya. Ini penting sekali untuk kemudian dilihat. Betul. Ada beberapa tahapan tahapan prosedur yang nanti juga akan disesuaikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Ini jadi salah satu target, Mbak Ines. Iya, sangat penting ya Pak untuk dilakukan upaya perlindungan bagi mereka juga. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang berikutnya, yaitu Darmadi dari Kramat Jati, Jakarta, sudah terhubung lewat telepon. Langsung saja kita angkat. Selamat pagi Pak Darmadi. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ines. Iya, Pak Darmadi, apa yang mau disampaikan? Boleh singkat saja. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ines, Pak Temi, dan Ibu Dian. Terima kasih, selamat pagi. Semuanya salam sehat selalu. Salam sehat Pak Darmadi. Kembali. Ibu dan Bapak nanti siapa saja jika berkenan bisa menanyakan. Yang pertama, ini kita seputaran yang di Jakarta, Ibu dan Bapak, mengenai yang pertama, beberapa pilihan vaksinnya itu kan ada yang agak dalam tanda kutip lebih sering timbul kipiringan begitu ya, yang harus anget-anget berapa hari kemudian begitu. Nah itu bagaimana mengaturnya di tingkat kelurahan masing-masing atau kecamatan masing-masing sehingga itu hanya lebih kepada orang dewasa atau bagaimana begitu. Itu yang pertama. Kemudian pengaturan di tempat mohon maaf Ibu Dian, itu kuota perharinya rata-rata berapa Bu ya untuk di vaskes tingkat kecamatan begitu, puskesmas begitu, sehingga orang bisa tahu masyarakat sekitar apakah yang 100 atau yang 200 kuota per hari begitu. Terakhir adalah pendaftaran saat ini sudah cukup dengan Dulshow dan juga KTP bebas gitu ya, atau tetap ada yang menggunakan register terlebih dahulu. Mungkin bisa berbagi share buat kami di lingkungan yang lain, termasuk juga adakah door to door-nya Ibu untuk kita di wilayah kelima wilayah DKI begitu. Mungkin itu saja dulu. Sukses selalu semua buat Ibu Dian, Pak Temi, dan Mbak Ines. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Darmadi sudah bergabung bersama kita di Ruang Publik KBR. Tapi bisa ditanggapi Bu Dian nanti ya setelah jeda. Oke, dan kita juga masih akan terus mengajak Anda untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR lewat WhatsApp di 0812 118 8181 atau bisa lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Tetap di Ruang Publik KBR.